sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara musrembang tingkat kecamatan yang setiap tahun kita rutin melaksanakannya karena ini menjadi perintah undang-undang. Bapak, Ibu Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Pamana yang saya hormati, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan Kecamatan Selu tersebut. Pada hari ini yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di acara musrembang tingkat Kecamatan Pamana pada hari ini. Kami sengaja juga, mungkin baru kali ini kami mengundang kepala dusun maupun kepala lingkungan sekecamatan Pamana untuk hadir di acara musrembang kali ini. Adapun tujuan kami mengundang Bapak Ibu Kepala Dusun adalah untuk mengetahui dan menyampaikan aspirasi dari setiap masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena ini penting. Kenapa seperti itu? Karena para kepala dusun, kepala lingkungan ini tahu secara mendetail kondisi wilayah maupun kondisi masyarakatnya, tempat masyarakat mengeluarkan unek-unek keluh kesah di samping kepala desa maupun lurahnya itu sendiri. Tahun kemarin kita juga melakukan musrembang. Saya mendengarkan penyampaian maupun curhatan atau keluhan dari beberapa tokoh masyarakat maupun teman-teman kepala desa dan lurah. Jadi karena kebetulan Bapak anggota dewan maupun ibu anggota dewan yang sempat hadir pada hari ini adalah wakil rakyat yang mewakili Dapil Pamana Sabang Paru, yang secara tidak langsung sudah menjadi tugas dan tanggung jawab beliau-beliau untuk memperjuangkan maupun mengawal setiap program-program kegiatan yang nantinya akan kita kupas ataupun bahas sehingga bisa terrealisasi, supaya apa yang menjadi dasar pemikiran kita, apa yang menjadi harapan dan impian kita dalam rangka meningkatkan pembangunan maupun taraf kehidupan masyarakat terkhusus di Kecamatan Pamana, beliau bisa nanti banyak membantu kita maupun mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Pamana itu sendiri. Saya sampaikan kepada Bapak anggota dewan maupun Ibu anggota dewan yang terhormat, kebetulan dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua. Jadi saya sampaikan, Bung, ada beberapa program yang mungkin sudah ketuk palu maupun sudah menjadi prioritas di kemarin. Padahal ini kan dari sekian banyak hal yang ingin kita bangun ataupun ingin kita realisasikan di wilayah Kecamatan Pamana, ini dikerucutkan atau dipersempit lagi, diperkecil lagi karena melihat kondisi daripada anggaran APBD Kabupaten Mojo yang mungkin tidak bisa merealisasikan semua apa yang menjadi keinginan dari masyarakat kita. Setelah dikurangi dari sekian banyak keinginan, ada namanya skala prioritas, ternyata ada beberapa yang menjadi keputusan ataupun sudah diketuk palu itu sampai lompat ke 2025 ini belum terrealisasi sampai ini hari. Nah, kalau kita mau jujur, sebenarnya mohon maaf, kadang kita berpikir wah, capek kita melakukan musrembang. Seandainya ini mungkin bukan aturan dari pusat atau perintah daripada undang-undang, mungkin kita berpikir ngapain lagi kita mau musrembang. Karena kenapa? Apa yang menjadi rapat-rapat yang sudah rutin setiap tahun kita adakan ternyata tidak bisa juga direalisasikan dengan berbagai macam cara. Bahkan ada yang sudah keluar hasil keputusannya juga tidak terrealisasi sampai ini hari. Walaupun sudah lompat ke tahun 2025, padahal itu program 2024. Nah, sekarang kita membahas lagi di 2025 untuk program 2026. Nah, hal-hal seperti ini mungkin
bisa menjadi semacam bahan renungan buat kita semua untuk mencari solusi dan jalan keluar supaya apa yang menjadi impian, cita-cita dan harapan kita bisa terwujud. Kebetulan hampir sebagian besar tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat di wilayahnya masing-masing hadir pada hari ini. Mungkin bisa Bapak Ibu anggota DPR yang hadir pada hari ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih luas, kemudian bisa memberikan kita pencerahan agar kita lebih paham apa yang menjadi kendala atau permasalahan, sehingga apa yang menjadi pembahasan kita di setiap musrembang setiap tahunnya dan ada yang tidak terrealisasi. Hal-hal seperti inilah yang kami butuhkan penjelasan, dan kalaupun misalnya nanti kita sudah mengupas atau membahasnya ini hari, saya minta tolong kepada Bapak Ibu anggota Dewan selaku salah satu penentu kebijakan di tingkat kabupaten bisa membantu kami mengawal dan memperjuangkan program-program yang ada di Kecamatan Pamana supaya kondisi Kecamatan Pamana yang mungkin kita inginkan bisa ditingkatkan setiap tahunnya bisa tercapai. Banyak hal yang mungkin kita akan lakukan, tapi ketika kita tidak pandai mencari solusi atau jalan keluar, kita hanya terlalu kaku dengan aturan-aturan yang ada secara teknis maupun mekanisme, padahal itu mungkin bisa dimudahkan. Disinilah kita melakukan pertemuan untuk mencari solusi dan jalan keluar itu. Jadi sebelum mungkin saya akhiri, saya minta tolong kepada anggota DPR yang terhormat yang sempat hadir pada hari ini dari 6 menjadi 4, kebetulan yang menyempatkan diri ada waktunya untuk hadir di tempat ini. Sekali lagi saya minta bantuan Tak Bung bersama anggota DPR yang lain untuk memperjuangkan nasib masa depan maupun apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat kita di Kecamatan Pamana. Karena saya juga jujur ada satu rumah saya, cuman ya susah juga kalau misalnya kadang kita memperjuangkan itu sedangkan itu kadang menjadi kendala. Karena kenapa? Mungkin faktor anggaran lah, ada kebijakan-kebijakan lain dari pusat lah, atau ada keputusan-keputusan dari pemerintah provinsi, sehingga hal-hal yang mungkin bisa terrealisasi menjadi tersendat atau mandek gara-gara keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkendala masalah program lain yang diprioritaskan di pusat, terkendala masalah program lain yang diprioritaskan di provinsi, sehingga anggaran-anggaran yang harusnya kucur ke kabupaten bisa hilang ataupun berkurang, sehingga apa yang kita bahas pada hari ini ada yang terrealisasi, ada yang tidak, seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya mempersingkat waktu, ada season lain nantinya yang akan menjadi prioritas kita, yang menjadi jembatan kita untuk mencari solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan dan kendala yang terjadi di Kabupaten Wajo, terkhusus di Kecamatan Pamana. Lebih dan kurangnya untuk menyingkat waktu, jika ada hilaf dan salah saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Pamana tadi telah disinggung oleh Pak Camat bahwa ini adalah kegiatan rutin yang setiap tahun memang kita laksanakan untuk penyusunan dokumen perencanaan kita. Yang mana pada tahun ini, tahun 2025 ini kita akan menyusun RKPD tahun 2026. Ini merupakan tahun kedua daripada kepemimpinan Bapak Bupati kita yang kemarin sudah dilantik jadi Bupati Kabupaten Wajo. Insya Allah tahun 2026 adalah tahun kedua dari pemerintahan beliau, sehingga nanti pada saat penyusunan dokumen perencanaan harus kita akomodir visi dan misi beliau. Yang mana kemarin pada masa kampanye telah disampaikan bahwa misi Bapak Bupati adalah Wajo Merdeka, sehingga mereka akan mengusung tema Wajo Merdeka, itu maju, bermartabat,
terdapat dan berkeadilan. Saya kira itu merupakan yang harus kita tuangkan dalam dokumen perencanaan kita, mengakomodir semua kegiatan-kegiatan yang mendukung program visi dan misi Bapak Bupati. Ada pertanian Maradeka, ketiga sehat Maradeka, kota bermartabat, dan desa mapan bermartabat Maradeka. Ada juga muda milenial Maradeka. Memang kita nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, yang mana mungkin sudah dibagi oleh Pak Camat. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di situ nanti kita akan bermusyawarah terkait dengan usulan-usulan prioritas yang akan kita usulkan, yang nantinya akan dilanjutkan sampai ke forum OPD oleh OPD Teknik dan sampai ke musyawarah tingkat kabupaten. Sambutan oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, daerah pemilihan 6. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Andi Meli Iswita Esos. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Kakak Kecamatan Pamana, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Lurah, se-Kecamatan Pamana bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pamana. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Pamana, yang saya hormati Bapak Kapolsek Pamana, Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kecamatan Pamana, Bapak Kepala Adia, Sekretaris Desa dan Kelurahan, Ketua BPD, Imam Desa, Kepala Dusun, serta dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Pamana adalah salah satu tahapan dalam program pembangunan di mana bertujuan untuk mendapatkan atau menjaring informasi, mendapatkan saran masukan dari instansi atau lembaga terkait, dari kelompok masyarakat, kemudian membahas dan merumuskan apa-apa yang menjadi program usulan program pembangunan desa di kelurahan, kemudian memprioritaskan yang mana menjadi skala prioritas yang tentu saja yang menyerap aspirasi dan berpihak mendukung kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan baik ini kami juga berharap kepada pelaku komponen pemerintah yang hadir untuk memberikan ide gagasan agar aspirasi-aspirasi yang diserap bisa dipadu-padankan dengan program pemerintah, program perencanaan pemerintah pembangunan ke depan untuk masa depan Kecamatan Pamana yang jauh lebih baik. Seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, bahwa terkadang ada masukan usulan yang sebenarnya sudah ketuk palu. Sudah disampaikan Pak Camat tadi bahwa keterbatasan anggaran lah dan lain sebagainya. Tapi kami di sini berenam, insya Allah mengupayakan semaksimal mungkin. Apapun nanti yang menjadi skala prioritas dari teman-teman kepala desa, lurah maupun tokoh masyarakat, karena nanti kan seperti teknis yang disampaikan tadi Ketua Tim bahwa dibatasi 3 skala prioritas. Jadi ya tentu tergantung dari Bapak Ibu kepala desa, tokoh masyarakat yang berembuk, yang mana yang menjadi skala prioritas yang akan kami perjuangkan bersama Pak Camat dan teman-teman anggota DPRD dari Dapil 6. Dan harapan kita semoga nanti dari 3 usulan per desa kelurahan tidak mengalami pemangkasan. Itu harapan kita semua. Disinilah yang menjadi PR bagi kita semua. Tapi kami di sini hanya bisa mengusahakan dengan bantuan, usaha dan doa kita semua, apa yang kita cita-citakan, tujuan bersama kita bisa dicapai. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi antara pemerintah, kecamatan, desa, dan kelurahan agar bisa bersama-sama berdiskusi yang mana yang memang betul-betul yang diprioritaskan terlebih dahulu, yang tentu menyentuh aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami,
Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami dapat berkumpul dalam acara Musrembang tingkat Kecamatan Pamana tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh karunia nikmat. Jadikan Musrembang ini sebagai langkah bagi kami untuk bergerak dan berbuat sesuatu. Kekuatan untuk saling menghargai, kekuatan untuk melangkah, menyamakan tekad dan tujuan, menjadikan daerah rukun, damai dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usulan desa dan kelurahan oleh Bapak Sekcam Pamana. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Kepala Pemerintahan Kecamatan Pamana yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pamana, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Dewan terpilih dari Dapil 6, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang saya hormati Kepala OPD Kabupaten Wajo beserta staf. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD, UPTD SMP yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu semua. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu sehingga kita bisa hadir di tempat ini tingkat Kecamatan Pamana tahun 2020. Baik, usulan ini adalah dari desa. Yang saya usulkan hanya satu Pak, dari yang terprovinsi saja, tiga yang kita usulkan. Namun tiga itu tetap kami usulkan ke kabupaten. Dan saya bacakan di sini hanya satu yang paling prioritas dari desa. Cina, pembangunan jalan dan drainase jalan ibu kota kelurahan sekaligus ibu kota kecamatan sepanjang 3 km. Kelurahan Pamana, pengaspalan dan talut jalan poros Sarasa Lere sepanjang 2 km. Selanjutnya Desa Kampiri, pembangunan drainase ruas jalan Topo Batu. Pembangunan rapat beton ruas jalan Lampulung, Baleng, Desa Lagosi sepanjang 2 km. Selanjutnya Desa Lampulung, penggalian kanal Basri Pelabunan sejauh 1,5 km. Kemudian Desa Lempa, pembangunan jalan beton kompleks BTNA 3 1 km. Selanjutnya Desa Palawaruka, pembangunan sumur bor dalam dan bangunan pelengkap. Selanjutnya Desa Watampenua, pembangunan jalan beton, Jalan Zainal Abidin, ruas Jalan Kampiri Baleng, RT 001, RT 05, RW 001, Dusun Warasalae, Kabupaten Wajo, Pamana, Watampenua. Kerasan Jalan Tani, Lamaloa, Sipurusia, 3 km. Kemudian Desa Tadampelie, pembangunan aspal beton dan talut Dusun Bake dan Limpo Riatan sejauh 6,75 km. Kemudian Desa Simpurusia, peningkatan jalan rapat beton, Jalan Alang Kanange, Dusun Sarpao sepanjang 2 km. Kemudian Desa Tobatan, pengaspalan ruas jalan Sabang Paru Tobatan Lapauke sejauh 2 km. Kemudian Desa Tondro Tengah, pembangunan rabat beton Jalan Poros Tondro Tengah Watampenua Lempong sejauh 3 km. Selanjutnya Desa Wecudai, pembangunan pagar Sekolah Menengah Pertama Satak 6 Pamana panjang 134 meter
lebar 79 meter. Demikian usulan prioritas dari Kecamatan Pamana dari 2 kelurahan 14 desa. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Bapak Ibu anggota dewan, mudah-mudahan apa yang kami prioritaskan dari desa dan kelurahan kami semua bisa terpenuhi, insyaallah. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di harus jelas juga statusnya gimana. Jelas, jadi sekarang lagi makanya tadi saya bilang saya mau harusnya ini. Bagaimana ini? Jalannya bagaimana? Tahu teman-teman ini. Ya. Satu, akan mempertanggungjawabkan hasil perbuatan kami. Adapun prioritas usulan dari masing-masing desa dan kelurahan di kelompok 1, pertama dari Kelurahan Cina, prioritas pertama pembangunan rabat beton lingkungan pemukiman di Jalan Lacincing lingkungan Marwangi Kabupaten Wajo. Yang kedua, rehabilitasi pagar dan pintu gerbang dan toilet SMP Negeri 2 Pamana, ini untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, pembangunan jalan beton lingkungan pemukiman Jalan Mustafa lingkungan Marwangi, yaitu untuk Kelurahan Cina. Sementara dari Kelurahan Pamana, yang pertama lanjutan pembangunan jalan, pengaspalan jalan Poros, Marwangi, Sarasa, dan Lapauke. Ini lingkungan Marwangi, TKP GRI lingkungan Marwangi. Yang ketiga, pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan paving block SD Negeri 90 Pamana, lingkungan Marwangi. Saluran tepi jalan, ruas jalan Kampiri Tepok Batu kurang lebih 2 km. Yang kedua, peningkatan jalan rabat beton Dusun Tepok Batu Desa Kampiri yang menghubungkan Desa Kampiri dan lingkungan Leree Kelurahan Pamana kurang lebih 400 meter. Yang ketiga, pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan paving block SDM 931 Kampiri kurang lebih 50 meter. Selanjutnya, Desa Palawarka, pembangunan sumur bor dalam dan bangunan pelengkap Dusun Kampiri Timur dan Dusun Tobatko. Yang kedua, normalisasi restorasi penggalian anak sungai Dusun Kampiri Timur dan Dusun Tobatko.
3. Peningkatan jalan usaha tani Dusun Kampiri Timur dan Dusun Tobako kurang lebih 3 km. Desa Watampanua, peningkatan rekonstruksi jalan beton, Jalan Zainal Abidin, ruas Jalan Kampiri Balem, Dusun Warasalae, Desa Watampanua kurang lebih 2 km. Yang kedua, peningkatan jalan beton, Jalan Andik Pajung, Dusun Balem, kurang lebih rabat beton dan talut kurang lebih 2,4 km. Dan yang ketiga, peningkatan jalan beton, Jalan Zainal Abidin, Jalan Andik Cama, ruas Kampiri Alicopenge, Kelurahan Cina, kurang lebih 1 km. Kita susulan dari kelompok 1, ada 5 desa dan kelurahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Peningkatan atau konstruksi jalan beton kurang lebih 350 meter. Desa Toka. Yang kedua, pembangunan jembatan bangunan atas menggunakan kayu. Jadi jembatannya ini adalah bahannya adalah kayu. Yaitu Poros Desa Lapauke, tembus Desa Tobalan. Yang ketiga, pengadaan lampu PDU, yaitu di Dusun Sumpangale, Dusun Bila, Dusun Patris. Ya, masing-masing dusun ada 3 titik, ada 3 dusun, jadi masing-masing 5 per dusun. Desa Labosi. 1. Pembangunan tanah di Desa Desa Labosi, Poros Lampulung, Palem. Kedua, peningkatan jalan rabat beton di Gedonge, Desa Labosi. Yang ketiga, rehabilitasi sedang, yaitu SD 102 di Sondrong Balikpapan, yaitu 2 kelas. 1. Peningkatan konstruksi jalan beton yang berada di Desa Dusun Bake, Desa Tanampadi. Konstruksi jalan beton yaitu di Dusun Limporiatan. Yang ketiga, peningkatan jalan beton di Lakasi, Dusun Patema di Lale, Desa Tanampadi. Desa Tondrok Tengah. Susulannya peningkatan jalan beton yang berada di Poros Tondrok Tengah, Desa Watampanua. Meja kursi siswa dan meja kursi kerja guru. Ini pengadaannya ada 3 kelas. Yang ketiga, peningkatan jalan usaha tani, yaitu di Dusun Tengah, Desa Tondrok Tengah, yaitu usulan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Ini semua dusun akan tercover nanti. Pembangunan jalan rabat beton lingkungan perumahan, yaitu di BTN A3. Usulan berikutnya, pengadaan atau pembangunan sarana prasarana olahraga, yaitu di Dusun Ulu Galuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membacakan usulan yang diprioritaskan. Yang pertama, Desa Abanwange, pembangunan jalan 1000 meter, Dusun Sabang, Desa Abanwange.
Yang kedua, pemeliharaan jembatan gantung Dusun Sabang. Yang ketiga, peningkatan jalan babak beton 250 Dusun Manurunge atau Nuange. Pengadaan dan peningkatan lampu sorot Dusun Pada Elok, Desa Lampu. Yang kedua, pembangunan ruang kelas baru SDM 364 Lampung. Yang ketiga, pembangunan toilet dan pemasangan kepinjok di SD 99 Lampung. Untuk sampah. Iya. Yang pertama, peningkatan jalan usaha tani Batu Perintisan 1,5 kilo Bulu Petilan. Yang kedua, peningkatan jalan usaha tani Batu Perintisan Dusun Bulu Petilan. Yang ketiga, pembangunan sumur atau bor dalam dan bangunan pelengkap PJKS 700 meter Dusun Sarapo, Dusun Kekelek, Desa Simpursia. Yang kedua, pembangunan pelengkap jalan atau drainase saluran tepi jalan Dusun Calodo, Dusun Sarapo, Simpursia. Pembangunan sumur bor damkar tanaman pangan Dusun Calodo, Sarapo, Dusun Kekelek, Desa Simpursia. Selanjutnya Desa Kebatan. Pertama, peningkatan atau rekonstruksi jalan Wotmix 2 km Desa Kebatan. Yang kedua, peningkatan atau rekonstruksi jalan beton 350 lalu Pantaku 1,5 km Dusun Kebatan. Yang ketiga, rehabilitas pagar dan pintu gerbang dan toilet Dusun Pangelek Barat, Desa Kebatan. Selanjutnya Desa Wecudai. Yang pertama, peningkatan jalan tabak beton 250 Dusun Cilelang, Desa Wecudai. Yang kedua, pembangunan pagar dan pintu gerbang, pembangunan toilet dan pemasangan pemindok Dusun Cilelang, Desa Wecudai. Yang ketiga, rehabilitas pagar dan pintu gerbang dan toilet Dusun Boco-Boco. Pada siang sore hari ini dalam acara Musrembang Kecamatan Pamana, di mana tadi beberapa hal sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok, di mana ada 3 prioritas tiap desa dan kelurahan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita inginkan bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik, seperti yang dikatakan juga Ibu Wakil Ketua DPR, di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, sehingga teman-teman masyarakat di desa masing-masing atau kelurahan masing-masing bisa merasakan. Nah, di mana memang karena mungkin keterbatasan anggaran atau bisa jadi bukan program pemerintah atau program pemerintah terkait, maka itu usulan tidak terrealisasikan. Jadi dengan kita kecil hati, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terlaksana dengan baik, bisa di atau tercover oleh apa yang kita inginkan semuanya nantinya.
Alhamdulillah Musrembang kecamatan, 2 kecamatan hari ini berjalan dengan lancar. Tadi pagi kami menghadiri Musrembang di Kecamatan Sakbamparu dan baru saja di Kecamatan Pamana. Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi baik di Sakbamparu maupun di Pamana itu dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 desa. Disitulah mereka berdiskusi, berembuk apa-apa yang menjadi skala prioritas di desa kelurahan masing-masing. Mungkin ada harapan Bu terkait dengan apa yang diusul dari tiap desa ya? Harapan kami tentu usulan-usulan yang diusul tadi bisa dipadu-padankan dengan rencana program pembangunan daerah ke depannya, dan tentu yang diprioritaskan yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.